Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabatku kekasih Tuhan. Apa kabarnya? Doa saya menyertai Bapak Ibu tetap semangat, tetap bersyukur atas hidup ini, dan tetap menikmati hidup ini. Apapun bentuk kehidupan kita yang kita jalani hari ini, kita berhak untuk bahagia, kita berhak bersukacita. Karena kebahagiaan itu tidak dilihat dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita punya, atau apa yang menjadi jabatan kita. Tapi kebahagiaan itu bisa kita nikmati ketika kita mampu bersyukur dalam hidup ini. Karena hanya orang yang bersyukurlah bisa menikmati anugerah Tuhan. Karena hidup ini bukan kemauan kita, bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Tuhan yang mendesain kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kehidupan kita, Tuhan yang menentukan jenis kelamin kita. Kalaupun Tuhan berikan kita napas kehidupan sampai saat ini, kita patut bersyukur. Jangan terkecoh dengan omongan orang lain tentang hidup kita. Kita yang menentukan hidup ini. Kita sendiri, bukan orang lain. Jangan terlalu dipikirkan omongannya orang lain. Di dalam Alkitab ada satu tokoh, yaitu Nuh. Dia berdiri teguh walaupun dia sendiri. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup dikatakan sendiri. Seorang yang benar artinya bukan salah seorang, tapi seorang. Satu-satunya orang yang benar di muka bumi ini pada masa itu. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Dia bertahan. Bukan bertahan 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Tapi umur Nuh ketika Tuhan suruh untuk membuat Batra, itu umurnya 500 tahun. Dan dia membuat Batra 120 tahun. Artinya apa? 620 tahun Nuh hidup di tengah-tengah orang yang membuli dia. Saya yakin banyak orang yang menertawakan Nuh ketika dia membuat Batra. Bukankah sesuatu yang gila bagi orang lain ketika Nuh membuat Batra di tengah-tengah tidak ada air, tidak ada hujan. Dia membuat Batra di atas gunung. Tapi disitulah yang membuat Nuh bertahan. Dia tidak terkecoh dengan omongan orang. Apapun kata orang, bukan dia yang menentukan hidup saya. Yang menentukan hidup saya adalah Tuhan. Kita harus punya prinsip seperti itu. Jangan terkecoh dengan omongan orang. Jangan berusaha supaya engkau dipuji orang. Biarkan Tuhan yang memuji kita. Nah, apa yang membuat Nuh bisa bertahan di dalam kondisi seperti itu? Di tengah-tengah bulian orang sekitarnya. Apa yang membuat? Lihat, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul. Dalam bahasa aslinya itu halak. Halak itu berjalan, berproses. Iman Nuh kepada Tuhan tidak datang langsung pluk, enggak. Iman itu sebuah perjalanan atau sebuah proses yang terus melangkah. Secara manusia mungkin Nuh mengeluh kepada Tuhan.
Karena dia tidak ada tempat tukar pikiran. Karena Alkitab mencatat hanya sendiri, hanya seorang, bukan salah seorang. Seorang yang benar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, prinsip hidup yang dipegang oleh Nuh. Dia menghadapi bulian dari sahabat-sahabatnya atau saudara-saudaranya. Dia tetap melangkah membuat batra. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan, ciri-ciri orang yang beriman adalah dia mempersiapkan sesuatu yang belum kelihatan. Dia mempersiapkan bahtera selama 120 tahun. Dia tidak peduli dengan omongan ejekan orang lain. Mungkin orang lain, gila kau Nuh, bodoh banget kamu Nuh, kamu gak ada kerjaan membuat bahtera. Ini kan gak ada hujan, gak ada air, gak ada laut, mau buat apa? Dia tidak peduli dengan omongan-omongan tersebut. Dia tetap bertahan menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang benar seperti Nuh mau melakukan sesuatu yang belum kelihatan. Dia melakukan perintah Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Memang kita tidak pernah melihat surga, tapi kita mempersiapkan hidup kita kepada panggilan Tuhan, yaitu surgawi. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Yohanes 14, supaya di mana aku berada, engkau berada. Itu janji Yesus kepada kita. Supaya di mana Yesus berada, kita berada. Kita belum pernah ke surga, tapi kita mempersiapkan kita ke surga dengan percaya kepada Kristus. Akulah jalan kebenaran, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Jadi kita mempersiapkan, kita tidak peduli dengan apa kata orang. Yesus ini begini, Yesus ini begini, Yesus itu begini, Yesus itu begini. Kok Tuhanmu disalib, kok Tuhanmu gak bisa menyelamatkan dirinya. Jangan terkecoh dengan omongan-omongan tersebut. Belajarlah seperti Nuh, mempersiapkan diri kepada sesuatu yang belum kelihatan. Itu iman. Karena sekarang Bapak Ibu banyak yang menghina ketuhanannya Yesus. Kok Tuhanmu manusia? Kok Tuhanmu disalib? Kok Tuhanmu mau dicambuk, ditangkap? Bukankah dia Tuhan? Itu omongan orang. Jangan terkecoh dengan itu. Hanya orang percaya, orang benar yang paham akan hal ini. Karena kasihnya, dia mau rela menderita buat kita. Belajarlah seperti Nuh mempersiapkan sesuatu yang belum pernah kelihatan di depan matanya. Demikian juga kita persiapkan diri kita akan panggilan Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita berada di sisinya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.